Saatnya kita ikuti Market Corner bersama Tommy Arno, praktisi bisnis online. 96.5 FM Aprilia Daily Station. Selamat pagi Apmenia. Selamat pagi juga untuk teman-teman di SMK Negeri 9 Semarang dan juga teman-teman G-Media. Hari ini seperti yang sudah diinformasikan lewat sosial media, seperti biasa setiap sebulan sekali Aprilia Market Corner akan goes to school. Tentu saja ini adalah sinergi antara Aprilia dengan G-Media. Kita ingin bersama-sama berbagi tentang bagaimana marketing, khususnya di dunia online yang sekarang memang sudah semuanya serba teknologi, dengan teman-teman di SMK atau teman-teman sederajat, di mana ini adalah salah satu juga benefit yang diberikan oleh G-Media kepada partnernya, SMK Negeri 9 terutama yang hari ini kita akan kunjungi. Saya Santi Rosalia dari Apridio, yang Anda bisa mendengarkan siaran Apridio di frekuensi 98.5 FM, kemudian juga live streaming di apridio.id dan juga lewat Instagram Live Apridio SMG serta YouTube Live Apridio Semarang. Hari ini kita akan menghadirkan tamu-tamu yang luar biasa juga. Ada dua narasumber nanti akan berbagi. Biarkan nanti Mas Aditya yang akan memberikan informasi kepada adik-adik SMK Negeri 9 ini. Dan juga Anda bisa ya, kalau misalnya Pak Umar dan teman-teman ada magang di sini di Aprilia, juga bisa menjadi salah satu tempat untuk belajar teman-teman di SMK Negeri 9 ini. Baik. Untuk itu saya akan serahkan sepenuhnya memberikan perkenalan kepada Apmenia juga dari SMK Negeri 9 ini. Ada siapa saja yang rawuh di forum ini, dan kita akan diskusi tentu saja sampai nanti kurang lebih jam 11 lebih sedikit ya Adit ya? Ya, betul. Baik, Adit, waktu dan ruang saya serahkan padamu, Cah Bagus, monggo. Terima kasih Bu Santi atas kesehatan pada hari ini. Semoga kita diberikan kesehatan semua teman-teman, Bu Endang, Pak Umar, dan semua teman-teman dari SMK Negeri 9 Semarang. Nah, benar banget. Kenalin, aku Aditya Dermawan yang hari ini akan memandu teman-teman untuk melakukan Market Corner Goes to School dengan tema tips digital branding untuk selling marketing. Jadi buat teman-teman, ada beberapa hal yang perlu aku sampaikan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke dalam materi yang pertama. Jadi teman-teman bisa wajib hukumnya mematikan mikrofon di saat sesi materi sedang berlangsung. Dan nanti teman-teman kalau misalkan mau tanya, itu teman-teman bisa langsung aja memperlihatkan wajahnya, jadi videonya di on-in dan juga nanti mikrofonnya di on-in. Dan buat teman-teman yang bertanya, nanti ada 3 goodie bag dari G-Media. Ini aku tunjukin. Jadi ada 3 goodie bag dan juga ada 3 goodie bag juga dari Apridio pastinya. Nah, silakan. Nah, itu dia. Jadi aktif-aktif bertanya aja teman-teman, karena mumpung ya ada kesempatan untuk menimba ilmu. Jadi, dan ini juga ada 2 pemateri yang sangat luar biasa. Tapi sebelum itu, sebelum memulai, saya mau mempersilahkan untuk Ibu Endang Palupi selaku Wakil Kepala Sekolah Bagian Humas SMK Negeri 9 Semarang untuk memberikan sambutannya. Silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami sudah terhubung dengan G-Media dalam acara webinar Market Corner Goes to School, Goes to SMK Negeri 9 Semarang dengan tema tips digital branding untuk selling marketing. Ini judul yang sangat menarik ya. Sekarang zaman digital marketing, zaman lagi ngetren, apalagi zaman pandemi seperti ini.
Ya, harapan kami bahwa anak-anak yang ikut di webinar ini bisa mendapatkan pengalaman, pengetahuan yang berguna. Peserta didik kami yang ikut kelas 11, BDP 1, 2, 3, dan mereka jurusan pemasaran, tentu saja digital marketing sangat berguna bagi mereka, karena di zaman sekarang itu digital marketing sangat berkembang ya, dan dibutuhkan, yang terutama bagi anak didik kami, nanti akan bisa menjadi bekal di kemudian hari. Kemudian ada tawaran kalau kita bisa magang ya, kita bisa menjalankan magang, itu sangat menarik sekali karena kami juga butuh tempat magang, terutama untuk digital marketing yang sekarang lagi ngetren. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami SMK Negeri 9 Semarang. Kemudian saya kembalikan kepada moderator Mbak siapa ya tadi ya? Dengan Sandi, ini dengan adik-adik dan Mas Adit. Oke, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Endang atas sambutannya. Ya sudah, buat teman-teman, kita akan masuk ke pematerian pertama, dan di sini sudah hadir pematerian pertama ada Mas Tommy Arnovans. Beliau ini merupakan praktisi bisnis online yang dimana beliau ini sudah melalang buana ya seputar digital marketing. Jadi buat teman-teman sekali lagi jangan malu bertanya. Jadi teman-teman bisa mendapatkan insight yang lebih banyak, ilmu yang lebih banyak, karena mumpung hari ini G-Media bersama dengan Apredio main-main nih ke SMK Negeri 9 Semarang membahas tentang digital branding untuk selling marketing. Monggo untuk Mas Tommy, waktu dan tempat dipersilakan Mas Tommy. Silakan. Baik, terima kasih Mas Adit. Ketemu lagi di kesempatan kali ini ya. Mbak Santi juga tiap hari Senin kita ya Mbak ya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di Market Corner bisa membawa manfaat yang berdampak lah pokoknya ya. Amin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam kenal juga buat kawan-kawan di SMK Negeri 9 Semarang. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa dimanfaatkan dan dipraktekkan, karena ilmu yang sesederhana mungkin jika dipraktekkan dengan konsisten itu akan membawa hasil yang sangat besar ya. Oke, saya langsung saja ke materi dengan slide ya. Sebelumnya suara saya terdengar dengan jelas ya? Jelas Mas. Iya, Jelas. Kak. Oke. Wajahnya juga jelas. Sebentar, ini saya buka slide-nya dulu. Ya, seperti tadi sudah disampaikan Bu Endang bahwa era digital tidak bisa diabaikan ya, karena memang dunianya sekarang menuju ke digital, semua sudah dimudahkan, bahkan yang sedang hits adalah e-tilang. Wah, luar biasa ya. Walaupun prosesnya tidak elektronik juga, masih proses manual. Oke, kita mulai saja kawan-kawan semua. Mudah-mudahan dalam waktu yang singkat ini ada hal yang bisa diambil dari sini. Nah, bagaimana sih caranya kita ya secara sederhana jualan online lah gitu ya. Kalau bahasa luasnya adalah digital marketing. Jadi digital marketing itu sebenarnya sangat luas sekali ya, dari bagaimana kita mengoptimasi marketplace, cara pembayaran digital dan segala macam. Tetapi dalam lingkup yang saat ini kita akan bicara bagaimana sih kita memulai jualan online seperti itu. Nah, sesuai dengan tema ada kata-kata branding dan ada kata-kata selling. Dan kalau kita bahas branding itu bisa berhari-hari juga. Nah, tapi apa yang saya sampaikan di sini nanti sudah mencakup unsur-unsur branding juga ya. Kita juga bisa membangun branding antara produk dan personal kita sendiri. Yuk kita mulai ya. Dan sebelumnya perkenalkan, nama saya Tommy Arnovans dan ini adalah nama yang sangat jauh dari KTP, jadi ini adalah nama panggung saya.
Saya asli Jogja, tapi saat domisili di Kudus. Dan yang berikutnya itu adalah kegiatan saya sehari-hari. Kemudian kita masuk ke slide ini ya. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semua, ternyata YouTube masih menjadi platform yang sangat diminati di tahun 2021. Ini adalah hasil survei lembaga survei internasional independen ya, namanya We Are Social. Jadi dia juga survei ke beberapa negara di dunia, dan di Indonesia datanya seperti ini. YouTube menjadi nomor 1 ya, kita bisa lihat lah ya, bahkan public figure, artis dan sebagainya semuanya bikin YouTube ya, semuanya bikin YouTube. Nah, kalau di kami juga bisa menggunakan YouTube untuk jualan, tetapi tidak harus jadi YouTuber ya, ada tekniknya nanti. Kemudian yang nomor 2 adalah WhatsApp. Jadi WhatsApp itu memang populer sekali ya, dan tidak ada yang tidak punya WhatsApp saat ini seperti itu. Walaupun ada juga platform lainnya, tetapi tetap WhatsApp ini atau WA ini sangat populer sekali. Dan bahkan banyak sekali emak-emak jualan tuh cuman pakai WhatsApp. Nah, itu luar biasa sekali ya, semangat dari emak-emak. Yang tidak kalah menarik adalah Instagram, dan yang berikutnya adalah Facebook. Kemudian yang saat ini sedang saya pelajari juga nih ya, TikTok. Nah, jadi TikTok ini sekarang bagus banget, sebetulnya bisa meningkatkan branding dari usaha kita, apapun itu ya. Jadi produk itu adalah barang dan jasa. Jadi kita punya barang, kita punya jasa, kita bisa promosikan melalui platform-platform ini ya. Ada YouTube, WhatsApp, Instagram, Facebook, dan TikTok nih yang sedang hits ya. TikTok tidak hanya buat joget-joget saja, sayang sih kalau cuma mau viral dengan hal seperti itu, tapi ya semuanya pilihan. Tapi kalau dalam konteks jualan online, TikTok bagus banget nih buat branding ya. Berikutnya adalah di dunia online atau dunia internet marketing itu sebetulnya ada 4 pasar. Nah, karena kita pemula, supaya yang penting kita dapat profit dulu di sini, sebaiknya kuasai 2 pasar di dunia online dulu ya. Yang pertama adalah pasar sosial media, ini yang paling mudah. Kemudian pasar marketplace ya. Pasar marketplace itu ya kita jualannya di Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada, Blibli, dan seterusnya. Seperti itu. Tapi yang paling mudah mendapatkan respon atau viral adalah sosial media. Nah, 2 pasar lainnya adalah pasar Google, kita menggunakan website atau landing page. Kemudian pasar forum. Nah, pasar forum ini lebih segmented ya. Misalnya kita mau jualan rumah, ya kita jualannya ke rumah123.com dan website-website sejenisnya. Begitu juga kalau kita mau jualan mobil, kita bisa masuk ke mobil88.com dan seterusnya. Jadi ada 4 pasar sebetulnya, tetapi dalam hal ini kita khususkan dulu yang paling mudah adalah 2 pasar ini ya, sosial media dan marketplace. Nah, tetapi bagaimana sih supaya kita bisa menguasai pasar di dunia online ini? Dan selama pandemi ini, ya kabar buruknya adalah banyak sekali pengurangan karyawan, sehingga akhirnya pilihan utama mereka untuk mendapatkan penghasilan yaitu jualan online. Karena yang memang paling mudah dilakukan. Ya, sehingga akhirnya apa? Banyak sekali orang-orang yang jualan produk-produknya sejenis seperti itu, sehingga kita bagaimana harus bisa jadi menang di antara persaingan-persaingan itu. Nah, ini yang perlu kita ketahui sebelumnya. Jadi anatomi media online itu sebetulnya simpel ya, dan hanya mengandung 5 hal ini. Pasti semua platform media online itu butuh nama akun dan username, dan atau ya nama akun dan username atau nama pengguna. Kemudian mereka butuh judul, butuh deskripsi, ada yang membutuhkan hashtag, dan ada yang membutuhkan label atau tag. Seperti itu ya. Sehingga dengan menyiapkan ini sebelumnya, itu akan membuat kita efektif dan efisien di kemudian hari. Sehingga tinggal copy paste. Jadi di awal sebelum kita membuat platform-platform untuk jualan online, kita sudah siapkan nih. Ya, kita sudah siapkan judulnya, sudah siapkan deskripsinya, sudah siapkan hashtagnya, dan sudah siapkan label atau tagnya. Ini label atau tag itu biasanya kalau kita main
pakai YouTube. Nah, YouTube tuh biasanya akan meminta label atau tag. Kalau misalnya kita pakai website juga, ketika kita posting artikel, mereka juga akan meminta label atau tag. Kenapa kok mengisi label atau tag ini ya? Supaya mudah ditemukan di internet seperti itu. Lalu bagaimana sih untuk mendapatkan judul deskripsi seperti itu? Nah, ini kita harus belajar cara baca Google ya nanti. Nah, di kesempatan kali ini saya sharingkan adalah apa yang kami lakukan sepanjang 7-8 tahun ini. Dan ini merupakan aliran kami atau mazhab kami ya teman-teman semua. Jadi kita di dunia internet marketing itu kunci dari segala kunci adalah kata kunci. Kata kunci itu apa sih? Nanti di slide berikutnya. Nah, kalau misalnya kita sudah punya produk, ya apapun itu produknya, sekali lagi produk adalah barang dan jasa menurut teori ekonomi. Jadi kita tentukan dulu nih, minimal 2 suku kata. Misalnya saya jualan kaos. Kalau kaos saja, itu kan general sekali. Kaosnya kaos apa? Nah, kaos oblong, kaos distro, dan seterusnya. Saya jualan jilbab, jilbab apa gitu kan, karena jilbab kan banyak sekali jenisnya. Apakah jilbab segi 4, jilbab syar'i, jilbab modern, dan seterusnya. Jadi di awal PR yang harus kita lakukan adalah menentukan minimal 2 suku kata, dan itu pun harus dari sudut pandang calon pembeli. Jadi calon pembeli itu akan mengetikkan apa sih di internet ketika mencari produk kita. Jadi seperti itu. Jadi minimal 2 suku kata. Oke. Nah, ini yang harus dilakukan sebelum kita membuat platform sosial media atau kita masuk ke marketplace dan sebagainya. Jadi kita bisa tahu nih dengan membaca Google atau melakukan riset produk ini, produk saya tuh dicari di internet nggak sih gitu loh. Itu pertama. Yang kedua, fungsi dari riset juga supaya kita bisa mengetahui kebutuhan pasar terhadap produk. Apa sih yang dibutuhkan oleh pasar? Pasar itu calon pembeli di internet ketika mencari produk saya gitu, mencari produk kita. Kemudian dengan riset juga nanti kita akan mengetahui kota-kota tertarget, yaitu kota-kota yang mencari produk kita, atau di kota tersebut tuh mengetikkan kata-kata produk kita yang 2 suku kata tadi ya. Ya, kemudian untuk memenuhi kebutuhan anatomi media online, untuk judul, untuk deskripsi dan sebagainya. Nah, di contoh seperti ini, contohnya adalah jualan sabun misalnya. Ya, ternyata ada yang mengetikkan di Google sabun yang cocok untuk, nah itu ya bisa teman-teman lihat di sana, ada kulit kering, jerawat, kulit sensitif, kulit berminyak, dan seterusnya. Kata-kata yang dicetak tebal ini adalah kebutuhan pasar terhadap sabun, teman-teman. Sehingga kita bisa catat ini jika sesuai dengan jualan kita ya. Sabun saya memang memenuhi kriteria ini nih. Bisa untuk berminyak dan berjerawat, bisa untuk beruntusan, bisa untuk memutihkan badan. Jadi kita catat semua kata-kata ini, kemudian nanti kita akan jadikan judul dan deskripsi. Kenapa kok menggunakan ini? Ya, karena ini adalah kata-kata yang sering diketikkan orang ketika mencari produk kita. Sehingga kita jadikan judul. Dengan harapan nanti ketika ada orang yang mengetikkan sabun yang cocok untuk kulit kering, di enter, itu yang keluar adalah akun sosial media kita atau akun jualan kita. Ya, seperti itu mudahnya. Karena begini, Google itu merekam semua aktivitas pencarian dan akan menampilkan 10 tertinggi seperti ini. Nah, yang muncul 10 tertinggi itu biasanya disebut sebagai sugesti kata dari Google. Nah, seperti ini enak banget ya. Itulah sebabnya kenapa teman-teman yang jualan online dan menguasai ilmu ini, itu rata-rata sukses dalam jualan online-nya. Seperti itu ya. Kita kasih contoh lagi misalnya. Nah, ini contohnya. Yang jualan sepatu. Jadi ini cara mengeksplor ya. Ini namanya kata kunci. Sepatu yang cocok untuk kaki. Tuh. Ya, kita bisa lihat kebutuhan pasar terhadap sepatu ya. Jadi tidak hanya sekarang kasih judul tuh cuman jual sepatu pria, tidak seperti itu. Karena kebutuhan pasarnya seperti ini. Jadi orang Indonesia menggunakan Google kan untuk mencari informasi yang dibutuhkan, dan inilah yang mereka ketikkan. Sekali lagi, Google merekam semua aktivitas pencarian kita dan menampilkan 10 tertinggi ya, 10 tertinggi. Sepatu yang cocok untuk kaki lebar itu supaya bisa masuk di sugesti kata seperti ini, minimal ada 1000 orang yang mengetikkan kata-kata tersebut.
Nah, ini luar biasa sekali ya. Dengan seperti ini kita tahu, oh produk saya itu banyak yang cari di internet. Nah, itu dulu. Jangan sampai ketika kita punya produk atau kita bikin produk, ternyata nggak ada yang cari di internet. Nah, itu butuh effort yang luar biasa nantinya. Tetapi kalau kita sudah tahu kebutuhan pasar terhadap produk kita di internet seperti ini, enak banget jualannya ya. Kita tinggal rajin posting aja seperti itu. Nah, yang sebelahnya adalah warna hijab. Nah, ini kita seringkali melupakan ini ya. Kita seringkali tuh egois. Kita cuma jual jilbab, jual hijab gitu kan. Toko hijab dan sebagainya. Tapi kita tidak pernah melihat adanya kebutuhan pasar seperti ini. Ternyata ada orang yang nyari hijab tuh bermasalah gitu loh. Dia kulit sawo matang dan cari hijab, warna hijab yang cocok untuk kulitnya dan seterusnya. Nah, ini kata-kata ini jika kita gunakan sebagai judul dan deskripsi, maka produk kita akan mudah ditemukan oleh orang di internet. Ya, tentunya ini tidak bisa cuma diposting cuma sekali-sekali aja gitu ya. Tetap kita nanti harus kembali lagi menggunakan kata-kata ini ya beberapa kali supaya apa? Supaya 4L nantinya ya. Lo lagi gitu. Dan akhirnya banjir orderan seperti itu teman-teman ya. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan Facebook sebagai riset ya, sebagai riset seperti di Google tadi. Karena kita misalnya jualannya lewat Facebook nih. Nah, kita bisa juga menggunakan cara yang sama seperti ketika kita menggunakan Google. Nah, ini kita ada di Facebook, kemudian ketikkan aja di kolom pencarian. Misalnya kita jualan hijab. Nah, seperti itu. Akhirnya keluar tuh hijab untuk wajah lebar. Nah, ini kalau dijadikan judul atau dijadikan postingan, ini kan produk kita tuh atau postingan kita tuh akan mudah sekali ditemukan seperti itu. Karena ini adalah kebutuhannya. Kebutuhan pasar terhadap produk. Ini enak banget nih kalau sudah tahu kebutuhan, kemudian kita tinggal siapkan saja. Nah, jualan ke orang yang membutuhkan kan lebih enak ya. Nah, tinggal nanti memang prosesnya ketika kita sudah direspon, ada yang inbox, ada yang WA, tentunya harus fast respon ya. Kita tidak bisa lagi slow respon kalau sudah pengen dapat duit seperti ini ya. Kemudian misalnya ada yang jualan sabun dan seterusnya, itu keluar semua informasi-informasinya. Nah, nanti informasi yang keluar seperti ini teman-teman catat yang sesuai dengan jualannya, kemudian kita akan jadikan judul dan deskripsi, minimal 2 itu. Bahkan kata-kata ini pun, sugesti kata yang muncul dari Facebook, dari Google, itu juga kita bisa gunakan sebagai hashtag. Tinggal tambahkan aja tanda pagar di depan kata-kata ini. Nah, seperti itu ya. Kemudian nanti kita ketika jualan lewat YouTube, YouTube pun bisa, karena Facebook dan YouTube sebenarnya sudah menjadi semi mesin pencari. Dan lihat tuh, gamis yang cocok untuk orang gemuk dan pendek. Jadi di luar sana, mohon maaf, ada orang-orang gemuk dan pendek yang mencari gamis. Nah, sebenarnya kita kalau jualan cuman jual gamis, mereknya, kodenya. Nah, itu kan tidak menjawab kebutuhan pasarnya. Sementara kebutuhan pasarnya itu dia gemuk dan pendek ya, mohon maaf. Kemudian ada yang kurus dan pendek dan seterusnya. Nah, harusnya kita menjawab kebutuhan ini. Nah, dengan melakukan riset di awal, kita akan nantinya mendapatkan informasi seperti ini, kita jadikan judul, kita jadikan deskripsi, dijadikan hashtag, sehingga apa? Sehingga nanti produk kita akan mudah sekali ditemukan orang di internet. Ya, tentunya apa? Tentunya nanti selalu rajin posting ya, teman-teman semua. Nah, ini enak banget nih. Kalau jualan sudah tahu kebutuhannya orang-orang di sana, di luaran sana, wah itu enak, enak banget ya. Bahkan ini ya, yang jam tangan pun ada nih, jam tangan untuk pria gemuk gitu. Jadi mungkin selama pandemi ini banyak orang-orang yang ya berat badannya nambah gitu ya, itu mencari peralatan ya, jam tangan atau baju dan seterusnya. Nah, sebenarnya gamis yang spesialis jumbo juga belum ada ya, kalau kaos sudah ada seperti itu. Bahkan ini ya, ketemu ya di yang di tengah ini, teman-teman, gamis untuk orang gemuk agar terlihat langsing. Ini kan luar biasa. Dengan mengetahui informasi kebutuhan seperti ini kan kita tinggal menyediakan, kita bisa menawarkan ya, karena orang yang mengetikkan kata-kata ini tuh minimal 1.000 orang, teman-teman. 1.000 orang itu banyak ya, 1.000 orang itu banyak. Ketika kita bisa menjawab kebutuhan mereka, kita punya produknya dan mungkin terjangkau sama mereka, maka ya mereka akan beli produk kita seperti itu.
Jadi ini enak banget nih. Ini adalah hal yang fundamental yang teman-teman harus ketahui dulu sebelum kita membuat sosial media, website, dan seterusnya. Kemudian untuk mengeksplor, apakah cuman itu aja keluarnya, Mas? Enggak, ya. Di sini di tempat kami biasanya disebut dengan menggunakan teknik abjad. Jadi misalnya tadi gamis A keluarnya apa, kemudian sepatu pria A nanti keluarnya apa seperti ini. Nah ini yang kebetulan kemarin kita sedang membahas tentang jualan properti. Nah seperti ini apartemen yang A seperti itu. Nah kita lihat nih sugesti kata yang yang keluar dan lihatlah yang terjadi di sana. Ada orang yang mencari apartemen yang aman dari razia. Ini kan kadang-kadang tidak terpikirkan oleh kita gitu ya. Kita yang jualan apartemen ya pokoknya jual apartemen, jual sepatu, jual jam tangan, jual sepeda cuman gitu doang gitu. Nah, dengan mengeksplor dengan teknik abjad ini, abjad itu A sampai Z ya, kita tes aja A sampai Z itu keluarnya apa aja gitu. Nah, dengan seperti itu kita lebih bisa menggali, lebih segmented, lebih targeted lagi dalam mengetahui kebutuhan pasar. Ketika kita juga bisa menyediakan produknya, wah itu udah dijamin banjir order ya. Nah, seperti itu teman-teman. Apartemen yang B misalnya, yang boleh memelihara anjing, karena memang banyak sekali apartemen ya bukan banyak ya, memang kebanyakan apartemen itu tidak boleh memelihara binatang seperti itu. Sehingga inilah kebutuhan pasar terhadap produk kita. Ini kan enak banget teman-teman. Jadi hal yang fundamental seperti ini itu bisa kita terapkan nanti di bisnis online kita. Kemudian kita juga bisa menggunakan Google untuk mencari info produk di kota tertentu. Ya, misalnya saya di Semarang nih. Saya di Semarang bagusnya jualan apa ya? Saya bingung karena saya tidak bisa produksi. Saya bukan produsen. Nah, caranya gampang, teman-teman. Seperti ini aja. Ketikkan di Google jual di Semarang misalnya. Kalau dalam hal ini saya contohkan jual di Kediri, seperti ya, karena Kediri ya kota kecil kan. Nah, kemudian muncul lagi sugesti katanya dari Google. Oh, di Kediri itu ada rumah, kucing, anjing, dan seterusnya. Nah, kemudian kita eksplor lagi dengan lagi-lagi teknik abjad. Cuman teknik abjadnya tidak di belakang, tetapi kursor ditaruh di depannya di, kemudian kita ketikkan A sampai Z di sana. Dalam hal ini saya ketikkan huruf C. Nah, yang dicari adalah Cetaphil, Cerutu, Converse, celana hamil, cincin tunangan. Nah, kita setelah tahu, oh di Kediri itu kebutuhannya ini produknya. Nah, saya tinggal cari suppliernya seperti itu. Wah, ini enak banget kan. Jadi dengan melakukan riset, kita mudah sekali memenuhi kebutuhan pasar, teman-teman. Intinya seperti itu. Nah, kemudian saya memperkenalkan sebuah alat dari Google lagi yang bernama Google Trends Indonesia. Nah, Google Trends ini fungsinya secara singkat aja, yaitu yang pertama untuk melihat trends 12 bulan terakhir ya. Bahkan kita bisa setting nih 90 hari terakhir tuh trendsnya seperti apa. Kemudian yang kedua yaitu untuk mendapatkan kota tertarget. Nah, ini sangat penting ya. Sangat penting teman-teman. Jadi kita tidak menawarkan ke seluruh Indonesia, tetapi kita langsung tembak kota yang memang mencari produk kita seperti itu. Sehingga tidak lagi jualan tasbih di depan diskotik. Nah, itu penting ya. Apakah laku jualan tasbih di depan diskotik? Ya, laku ya, tapi nunggu hidayah yang entah kapan. Nah, ini enak banget kalau kita sudah bisa menemukan kota yang memang mencari produk kita seperti itu. Tetapi sebelum ke sana ya, sebelum kita lihat di Google Trends-nya, teman-teman juga misalnya ingin mencari produk untuk jualan atau ingin mencari apa sih yang sekarang lagi laris, teman-teman bisa memanfaatkan marketplace. Dalam hal ini saya contohkan Tokopedia. Tokopedia ketika kita buka aplikasinya, langsung ada informasi di sana terlaris untukmu ya. Kita tinggal lihat semua seperti itu. Apa sih yang paling laris di sana? Tentunya kita cari yang bintang 5 dan ulasannya positif seperti itu kan. Kemudian di bawahnya ada lagi trending. Nah, ini secara umum. Nanti teman-teman juga bisa secara khusus lagi masuk per kategori ya, kategori fashion, kategori obat herbal dan seterusnya. Itu apa sih yang terlaris sesuai kategori masing-masing. Nah, tinggal teman-teman ketika merasa cocok ya sudah, silakan nanti belanjanya dari sana. Jadikan itu sebagai suppliernya teman-teman. Tentunya ya harus
hubungi dulu ya apakah mereka fast respon atau tidak. Jangan sampai kita mendapatkan supplier tuh yang slow respon seperti itu, nanti malah memberatkan kita juga dalam bertransaksi ya. Nah, kita bisa menggunakan marketplace yang lain itu sebenarnya sama sih ya, ada pencarian populer, ada yang rekomendasi, rata-rata sih sebuah sama seperti ini. Jadi tinggal dimanfaatkan saja. Nah, tips dari saya adalah silakan pilih produk yang teman-teman tuh juga pengen beli gitu. Jadi kalau melihat produk ini tuh teman-teman juga pengen beli ya, semangat untuk beli gitu. Sehingga itu juga nanti akan mempengaruhi aura positif kita, mempengaruhi ketika kita jualan produk itu juga. Jangan sampai kita jualan ke produk yang kita aja malas beli gitu kan. Ya itu nanti, wah itu mungkin laku tapi ya tidak sesuai dengan harapan. Biasanya seperti itu. Oke, kita masuk ke Google Trends. Nah ini teman-teman, misalnya kita masukkan di sana ya, masukkan di sana sepeda lipat gitu. Nah sepeda lipat memang naik banget tuh. Ya di Juni itu naik sekali, tinggi sekali dan ya orang kan akhirnya setelah masuk ke dalam masa pandemi, apa ya, olahraga apa ya, dan memang sepeda kan waktu itu luar biasa sekali, tapi kita lihat garisnya menurun nih sekarang. Nah, yang meningkat apa? Yang meningkat adalah perlengkapan sepeda atau spare part sepeda. Nah, dari sini kita bisa lihat nih, nanti ketika milih produk di marketplace tadi ya, kita bisa masukkan aja ke Google Trend produknya. Misalnya sepeda lipat gitu, oh kok trennya menurun ya, berarti saya jangan jualan sepeda lipat lagi nih, tapi jualan spare part-nya, jualan perlengkapan sepeda, misalnya kaos jersey-nya, tas sepeda, dan seterusnya. Itu meningkat sekali produk-produk spare part sepeda. Contoh lainnya lagi, misalnya skincare. Nah, skincare asik nih. Jadi walaupun banyak yang work from home, banyak yang stay at home, itu ternyata mereka juga tetap memperhatikan kualitas badan ya, kecantikan dan seterusnya. Nah, ini stabil nih skincare. Nah, silahkan bisa jualan skincare dalam hal ini. Nah, skincare kan macam-macamnya banyak. Nah, nanti tinggal teman-teman masukkan aja produknya, kata kuncinya ke dalam Google Trends ini dan kita pertama lihat trendsnya dulu seperti apa. Ya, kalau skincare memang bagus banget selama pandemi ini. Karena kebetulan saya juga jualan skincare ya. Kemudian masalah kesehatan nih, ya, apa sih yang lagi ngetren? Vitamin D. Nah, vitamin D juga lumayan nih, bagus nih, ya, lumayan bagus walaupun agak naik turun tuh. Tapi di kesininya 2021 nih agak stabil ya. Nah, teman-teman bisa juga nih dari data ini kita bisa menentukan produk apa sih yang mau kita jual. Dan ini adalah yang sangat penting ya teman-teman. Jadi kita bisa mengetahui kota-kota yang mencari produk kita menggunakan Google Trends. Jadi di awal tadi akan muncul grafiknya, kemudian kita scroll ke bawah pelan-pelan, maka akan muncul minat menurut subwilayah. Subwilayah itu sebetulnya provinsi ya. Jadi nanti kalau misalnya kita pilih kota tidak ada yang keluar, kita bisa menggunakan ibu kota provinsinya. Jadi dalam hal ini perawatan wajah itu jualannya kemana sih kalau kata kunci kita jualan dengan kata kunci perawatan wajah? Ya jualan perawatan wajah ke Tangerang, Semarang, Surabaya, Medan, Kota Bekasi. Nah seperti itu, dan itu masih ada 7 kota lain yang belum muncul di sana. Oke, ini enak banget nih. Jadi kita kalau dengan kata kunci perawatan wajah tuh langsung aja ke Tangerang, ke Semarang, Surabaya, Medan ya. Sekali lagi tidak jualan tasbih di depan diskotik teman-teman. Ini enak banget nih informasi seperti ini. Nah kemudian ini yang juga kalau misalnya kita menggunakan Instagram ya, menggunakan Instagram ini hashtag itu adalah suatu hal yang tidak bisa dilupakan ya, karena hashtag ini selain sebagai penanda postingan, ini juga bisa menambah jangkauan luas dari postingan-postingan kita seperti itu. Nah, kawan-kawan, teman-teman semua bisa menggunakan aplikasi Android yang namanya Hashtag Inspector. Itu bagus banget ya, nanti akan saya sampaikan di slide berikutnya. Kemudian kalau misalnya menggunakan laptop atau PC, gunakan aplikasi yang bernama keywordtool.io. Jadi ini semua gratis ya, semua gratisan. Kemudian tipsnya, buatlah grup hashtag teman-teman. Jadi maksimal hashtag yang diperbolehkan di Instagram itu 30 hashtag, tetapi kalau kita biasanya menggunakan maksimal itu akan dianggap spam biasanya, apalagi hashtagnya tuh sama terus, jadi
setiap hari kita posting tuh dengan hashtag yang sama, itu tidak bagus sebetulnya. Nah, supaya untuk meminimalisir seperti itu, buatlah grup hashtag minimal 7 grup ya. Jadi untuk kebutuhan 7 hari nih, kebutuhan posting 7 hari. Satu grup hashtag berisi 20, maksimal 20 hashtag saja, 15 sampai 20 gitu. Kemudian buatlah juga hashtag, grup hashtag yang sesuai kota tertargetnya yang sudah kita dapatkan tadi di Google Trends seperti itu. Jadi kita benar-benar masuk ke dalam kota tertarget, jualan menggunakan kota tertarget seperti itu. Kemudian gunakan saja hashtag-hashtag dari pos yang terendah sampai yang paling populer. Jadi jangan kebalik ya, jangan yang tinggi dulu baru ke bawah, tapi dari bawah dulu sampai yang ke tinggi seperti itu. Dan boleh juga disisipkan hashtag buatan kita sendiri, misalnya nama toko kita, nama mereknya kita, nama brandnya kita, boleh silahkan ya. Siapa tahu hashtag yang buatan kita juga bisa viral seperti itu kawan-kawan. Nah, ini adalah tampilan dari aplikasi Hashtag Inspector. Ini enak banget ya. Ini bagus banget aplikasi ini karena dia akan menampilkan hashtag yang relevan dan juga hashtag yang similar. Sehingga kita bisa mendapatkan banyak sekali hashtag yang bisa kita gunakan untuk di setiap postingan kita. Seperti itu ya. Jadi dalam hal ini saya misalnya contohnya sabun wajah, di sana langsung keluar nih. Sabun wajah yang relevan itu ada 55 hashtag. Nah, kita tinggal pilih aja hashtag-hashtag yang sesuai dengan jualan kita. Nah, kalau misalnya kita pilih itu nanti warnanya akan berubah menjadi orange seperti itu. Yang tidak terpilih ya tetap menjadi merah marun seperti itu ya. Jadi kita enak nih, kita benar-benar bisa pilih hashtag sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian masih kurang nih. Nah, masih kurang kita bisa lirik yang similar. Similarnya ada 150 hashtag. Dan lagi-lagi kita bisa tinggal pilih aja. Kemudian nanti kita tinggal copy. Bisa langsung dipaste atau ditempel ke caption Instagram. Bisa juga kita simpan dulu di note seperti itu. Jadi kita punya koleksi hashtag yang banyak. Jadi tidak harus buka-buka hashtag inspector lagi. Makanya kenapa harus bikin grup hashtag. Jadi copy paste-nya langsung copy paste grup hashtag aja gitu. Oke, lanjut ya. Nah, ini jika teman-teman menggunakan laptop atau PC. Jadi kita menggunakan yang namanya keywordtool.io ya, keywordtool.io seperti ini. Nah, kalau untuk mencari hashtag itu jangan lupa kita pilihnya Instagram, kemudian kita masukkan sabun wajah, kata kuncinya apa, produk yang atau kata-kata yang ingin kita sasar seperti ini. Kemudian jangan lupa bahasanya harus diganti bahasa Indonesia dulu. Nah, kemudian tinggal klik yang kaca pembesar, maka akan muncul 73 unique hashtag di sana. Nah, ini juga kita bisa pilih, atau kita bisa langsung copy, export, langsung dia nanti masuk ke Excel seperti itu. Dan keywordtool.io ini juga kita bisa digunakan untuk mendapatkan kata kunci dari Google seperti tadi. Tapi pilihnya Google, kalau di hashtag ini kan pilihnya Instagram. Seperti itu ya. Jadi sekarang kita sangat dimudahkan dengan adanya software atau aplikasi-aplikasi seperti ini. Dan tentunya tidak ada alasan lagi kita tidak bisa sukses di dalam jualan online seperti itu. Nah, teman-teman semua, seperti yang tadi hasil survei lembaga internasional tadi, We Are Social, ini adalah platform-platform yang tidak asing lagi di Indonesia. Dan yang jualan online itu tidak cuma di Indonesia ya, di banyak negara yang memperbolehkan platform-platform ini pun mereka menggunakannya sebagai media jualan. Nah, kita secara singkat saja karena memang waktunya terbatas, ini adalah fitur-fitur dari beberapa platform yang bisa kita gunakan untuk jualan online. Nah, Facebook itu saya urutkan dari yang sangat powerful ya. Siaran langsung Facebook ini sangat powerful sekali dengan durasi 4 jam. Dan walaupun Indonesia tertinggal dalam menggunakan siaran langsung ini, tetapi sekarang sudah sangat marak. Bahkan selagi-lagi the power of emak-emak hanya menggunakan siaran langsung bisa banjir orderan. Ya, seperti itu. Jadi kita sekarang di Facebook itu banyak sekali grup-grup jual beli yang memperbolehkan siaran langsung. Dan banyak sekali yang sudah memanfaatkan siaran langsung sebagai media jualannya, dan itu luar biasa sekali. Nah, ketika kita nanti mencoba siaran langsung dan pertama kali nggak ada yang nonton, jangan baper, terus aja ya, terus aja dilakukan
karena algoritma siaran langsung ini cukup unik. Misalnya dalam siaran langsung ini kita jualannya aksesoris wanita nih, dan aksesoris wanita itu nanti ketika jam terbang kita tinggi di siaran langsung itu akan direkam sama Facebook, dan Facebook akan otomatis mensugestikan, merekomendasikan siaran langsung kita ke orang-orang yang juga suka dengan aksesoris wanita. Nah, itu enaknya. Tetapi saya belum menemukan jam terbangnya itu berapa lama ya. Ya berarti artinya kita ya terus melakukan saja seperti itu. Yang kedua adalah Facebook Marketplace ya. Facebook Marketplace ini keren banget untuk dominasi kota tertentu. Nah, silahkan digunakan. Cuman memang sayangnya Facebook Marketplace ini lemah, tidak semua produk bisa masuk ya. Produk yang misalnya kita jual hewan atau mengandung kata-kata hewan itu pasti tidak bisa. Kemudian obat-obatan, kecantikan yang menjanjikan itu juga tidak bisa seperti itu. Tapi masih menjadi sebuah fitur yang sangat menarik. Kemudian live event atau peristiwa penting ya. Itu nanti bisa teman-teman coba sendiri, tetapi untuk menemukan peristiwa penting ini, fitur ini, teman-teman harus masuk ke profil dulu ya, adanya di bawah ketika Anda menulis status ya, ketika apa yang Anda pikirkan, di bawahnya kan ada video siaran langsung, kemudian ada postingan, dan di sebelahnya biasanya ada peristiwa penting. Kemudian juga ada events ya, event itu atau acara, ini juga keren banget, bisa dimanfaatkan untuk jualan langsung. Yang berikutnya ada halaman Facebook dan grup Facebook. Jadi silakan maksimalkan semua fitur yang ada di setiap sosial media. Jadi teman-teman sebelum membuat sosial media juga harus tahu dulu karakternya nih. Jangan latah, kamu ke Instagram aja karena di sana begini-begini. Kamu ke Facebook aja ya. Kita harus tahu nih masing-masing karakter dari masing-masing sosial media. Ya, kemudian Instagram. Instagram nih lagi happening juga ya. Nah, silakan manfaatkan semua fiturnya di sana. Ada IG Story, kemudian post feed. Nah, kemudian konten karusel atau biasa disebut multiple post atau biasa disebut juga microblog ini masih menjadi postingan yang disukai oleh algoritmanya Instagram. Jadi ketika orang masuk ke sebuah akun Instagram, daripada scroll-scroll, Instagram itu lebih suka yang swipe ke kiri seperti itu. Jadi sudah disiapkan 10 slide. Nah, silakan teman-teman bisa belajar bagaimana nanti membuat konten yang menarik, kemudian bercerita menjadi konten karusel atau konten microblog seperti itu. Nah, lagi-lagi ada hashtag, jangan lupa. Ya, hashtag itu bisa ditulis di caption atau mau di komen itu juga boleh ya. Kemudian WhatsApp. Nah, WhatsApp ini sebaiknya memang kalau kita untuk jualan, supaya kita jualannya maksimal, kita merubah menjadi WA bisnis seperti itu. Karena di WA bisnis itu kita bisa membuat katalog produk, dan katalog produk ini bisa langsung dibagikan kemana saja. Kemudian kita juga bisa memanfaatkan WA Story. Nah, itu tadi ya seperti pernah sempat saya bahas tadi di depan, ada emak-emak tuh yang cuman ngandalin apa WA Story, dan itu keren banget ya. Itu keren banget. Kemudian ada 2 platform lagi yang juga powerful, yaitu YouTube. Nah, kalau YouTube ini tentunya kontennya bisa berupa video, tetapi apakah saya harus punya kamera yang bagus dan sebagainya? Tidak ya. Gunakan dulu apa yang ada, ketika nanti kita mendapatkan hasilnya barulah di-upgrade seperti itu. Jadi kadang-kadang kita tuh sering membuat alasan dulu sebelum melakukan sesuatu. Wah, ini parah ya. Jadi harusnya melakukan sesuatu dulu sehingga tidak ada alasan untuk menolak atau menunda-nundanya seperti itu. Nah, YouTube selain kita bisa menjadi YouTuber, itu kita juga bisa memanfaatkan YouTube untuk jualan. Jadi isinya adalah video-video produk kita, manfaat produk kita, dan seterusnya. Ya, memang ketika kita tidak bisa menggunakan untuk membuat video, ya sudah, kita kan punya foto-foto produk nih. Foto-foto produknya diolah, di convert menjadi video dan diupload di YouTube. Sudah seperti itu aja juga bisa, ya. Kemudian TikTok. Nah, TikTok ini keren banget. Dan saya sedang belajar, terus terang aja nih, sedang belajar kelas TikTok, dan kemarin baru selesai kelasnya. Ini menarik banget ya. Memang PR-nya kita adalah kita harus bisa membuat ide-ide dulu nih. Kita ide-ide dulu yang sekreatif mungkin, yang kira-kira bisa menarik perhatian orang. Karena audiensnya TikTok itu generasi Z ya teman-teman. Generasi Z ya, mungkin seusia teman-teman seperti ini. Sehingga ketika
kontennya itu tidak, nah ini memang harus bagus nih, dituntut harus bagus dan sekreatif mungkin. Sehingga kalau kontennya biasa aja, kadang-kadang ya cuman dilihat tapi tidak ada impact ke kitanya. Sehingga saya bisa mengatakan juga bahwa TikTok ini sebenarnya bagus, belum bagus untuk jualan ya, walaupun sudah ada yang mendapatkan penjualan dari sana, tapi untuk branding itu keren banget ya. Untuk branding itu keren banget. Seperti itu. TikTok, silahkan belajar kelas TikTok ya. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semua, itu tadi adalah akhir dari materi saya kali ini. Nanti jika ada yang ingin didiskusikan, silahkan. Dan apapun medianya, kamu harus konsisten dan kuatlah di kekuatan. Jadi kamu kuatnya di mana nih? Menggunakan media online yang mana? Jadi silahkan tekuni dulu, jangan latah. Dan sekali lagi, kita harus tahu dulu kebutuhan pasarnya apa, barulah kita jualan seperti itu. Oke, ini adalah akun sosial media saya, boleh dikepoin teman-teman, boleh di-follow juga, atau ada yang ingin japri ke saya untuk menanyakan sesuatu, diskusi tentang jualan online, silahkan. Terima kasih untuk saat ini, terima kasih Mas Adit, kembali ke Mas Adit, terima kasih Mbak Santi, dan terima kasih SMK Negeri 9 Semarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Mas Tommy. Luar biasa banget materinya yang udah diberikan. Jadi ada beberapa hal yang mungkin menjadi informasi baru ya, seperti untuk generator hashtag, habis itu kata kunci dan sebagainya. Nah, mungkin ada yang mau bertanya, aku buka sesi tanya jawab untuk teman-teman SMK 9. Ya, silahkan bisa dinyalakan videonya dan juga mikrofonnya. Habis itu sebutkan nama dan kelas. Monggo. Perkenalkan, nama saya Cahaya dari kelas 11 BDV 1. Saya ingin bertanya, kan banyak sekali para pesaing yang berjualan di media sosial. Nah, itu bagaimana ya Pak supaya produk yang kita jual tuh lebih unggul daripada mereka? Oke. Baik, Mbak Cahaya. Nah, sebetulnya itu sebuah keunggulan ya, sebuah keunggulan dalam hati gini. Ini sebenarnya sudah sempat kita bahas bersama Mbak Santi di Market Corner ya. Nah, kami biasanya memanfaatkan semua keunggulan kompetitor itu untuk menambahkan value dari produk kita sendiri. Jadi kompetitornya kita catat nih. Semua kompetitor itu kan pasti punya keunggulan masing-masing. Nah, dari misalnya kita ambil 10 kompetitor, kira-kira dia kekuatannya apa aja nih? Oh, dia kemasannya seperti ini, cara postingnya, cara promosinya, cara desainnya, ya, cara dia bikin video dan seterusnya itu kita catat dan kemudian kita lebur itu menjadi kekuatan kita. Sehingga kekuatan kita yang tadinya cuma 1 ditambah 10 kekuatan kompetitor yang lain menjadi 11 kekuatan. Nah, itu dia. Kemudian kita lihat kompetitor ini sehari posting berapa kali? 3 kali. Nah, kita paling tidak juga minimal sama atau lebih dari itu. Sebetulnya itu aja sih, Pak Cahaya. Terima kasih ya, Pak. Sama-sama. Oke, terima kasih Mbak Cahaya. Pertanyaannya luar biasa. Terus selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Aku masih buka untuk sesi tanya jawab bersama. Ingin bertanya, Kak? Ya, silahkan dinyalakan videonya. Monggo, sebutkan nama dan kelas ya. Iya, Kak. Nama saya Nurismita Anggreni dari kelas 11 BDV 1. Kan pada pasar sosial media seperti Facebook atau mungkin sosial media yang lain, terkadang kan ada konsumen yang meminta sistem pembayarannya secara COD. Itu kan terkadang ada yang penipu atau apa kan, Kak? Itu cara menghindarinya gimana ya, Kak? Terima kasih. Cara menghindari paling efektif adalah tidak melayani COD. Nah, itu aja. Jadi begini, kita bisa terangkan sebetulnya bahwa kalau misalnya ada yang minta COD nih ya, kita bilang saja kita saat ini belum bisa melayani hal tersebut. Jadi jangan baper juga, waduh nanti nggak laku dan sebagainya. Masih banyak kok pelanggan lain yang bisa mengerti. Sampai saat ini pun saya tidak pernah menggunakan layanan COD karena ketika pertama kali sedang happening COD itu kita juga mengalami nih barang sudah sampai di tempat
ternyata wah, ini sebenarnya orang itu beneran beli, tapi dia ngaku, oh saya nggak pesan dan sebagainya gitu. Nah akhirnya kerugiannya ada di pihak ekspedisi dan kita juga seperti itu kan, buang-buang waktu juga. Nah akhirnya saya meniadakan layanan COD. Nah itu sudah tips yang paling efektif tuh Mbak. Kita nanti di deskripsi produk kita ulas saja, kita tidak melayani fungsi COD seperti itu. Silakan cari toko lain yang melayani itu. Udah itu gitu aja. Oke, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Tadi ada Nurius Mita ya dari BDP 1. Ya, mungkin satu lagi untuk sesi pertanyaan tanya jawab bersama Mas Tommy. Pak, Ada ya? saya ingin bertanya. Oh ya. Ini mau tanya lagi Cahaya ya? Boleh. Tanya sesi kedua Cahaya bersama Mas Tommy. Silakan. Pak, mengapa kebanyakan para penjual lebih suka bergabung ke aplikasi seperti Grab dan Gojek? Padahal kan kayak itu dia untungnya lebih dikit kalau ngikutin aplikasi itu. Oh. Oke. Silakan Mas Tommy. Ya sebenarnya saya belum pernah dengar sih kalau untungnya lebih sedikit. Nyatanya yang memanfaatkan aplikasi ojek online ya dalam hal ini ya, itu banyak sekali. Karena keuntungannya pertama kita dipromokan sama mereka gitu. Ya walaupun memang potongannya lumayan ya, tetapi kalau kuantitas orderannya banyak ya, untungnya banyak juga. Jadi nggak ada masalah sebetulnya. Yang sangat diuntungkan adalah kita dibantu banyak promo dari aplikasi-aplikasi tersebut. Yang kedua kita dipromosikan gratis loh. Yang mana kita nggak, ya kita cuma nunggu toko aja lah, ibaratnya seperti itu. Dan kalau masalah keuntungan tuh sangat relatif sih. Tapi nyatanya teman-teman yang sekarang sudah setahun, 2 tahun dan mungkin lebih, itu masih cinta kok sama aplikasi tersebut. Artinya nggak ada masalah dengan orderan berarti. Terima kasih ya, Kak. Sama-sama. Oke. Mungkin berarti kayak misalkan keuntungannya sedikit itu dikonversikan dengan hal-hal lain gitu ya Mas Tommy, kayak dipromosiin dan juga nanti repeat ordernya bisa berkali-kali lipat walaupun mungkin marginnya tidak sebanyak kita masuk ke ojol, tapi kan orderannya jalan terus gitu ya Mas Tommy. Betul banget. Jadi emang sebenarnya ada win-win solution di sana begitu. Betul. Oke. Ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin satu lagi deh. Tadi kan Cahaya kan 2 kali. Mungkin ada satu lagi yang berminat untuk bertanya dengan orang yang berbeda. Atau sudah? Sepertinya sudah. Oke. Ya sudah. Terima kasih Mas Tommy atas Sama-sama. materi yang sangat luar biasa. Semoga materi yang dibawakan hari ini oleh Mas Tommy bisa langsung diimplementasikan ya Mas Tommy ya. Amin. SMK Negeri 9 supaya nanti dalam ilmu pembelajaran maupun di dunia real itu bisa berjualan dengan maksimal. Terima kasih Mas Tommy sekali lagi. Sama-sama. Oke, teman-teman kita akan langsung masuk ke pemateri yang kedua dan di sini saya sudah ada bersama Fadel Carmen. Beliau merupakan founder dan CEO Speaklah Creative Hub. Monggo Mas Fadel, waktu dan tempat dipersilakan. Halo, terima kasih Mas Adit, luar biasa. Terima kasih Mas Tommy, mohon izin. Dan Mbak Santi, terima kasih juga. Dan terima kasih buat teman-teman SMK 9 yang udah bergabung ya. Biasanya kalau saya sih pengalamannya anak-anak SMP itu males kayak gini. karena menurut mereka itu wah apa sih digital marketing, tidak penting ya, tidak penting buat saya sudah cukup dengan uang yang diberikan oleh orang tua saya. Teman-teman, satu yang saya sebelum memaparkan materi mau bilang ke teman-teman, saya di umur sekarang ini menyesal sekali. Banyak penyesalan karena tidak memulai di umur gitu ya. Jadi ilmu-ilmu dulu tuh waktu saya SMA itu banyak banget seperti Mas Tommy ini banyak banget yang datang ke sekolah dan saya bodo amat gitu ya. Bodo amat deh gitu. Yang penting saya mah happy pulang sekolah main ya kan, yang penting ngerjain PR udah selesai urusan gitu ya. Tapi saya menyesal karena tidak memulai dari
sekarang, dan jangan penyesalan itu terulang di teman-teman, gitu ya. Jadi dimanfaatkan ilmunya Mas Tommy itu bila mana perlu. Bila Mas Tommy ada kelas-kelas khusus, misal Facebook, saya lihat profil Instagramnya Mas Tommy aja, waduh, kenapa saya tidak dari awal, Mas Tommy harusnya terakhir ini. Non sewu ya Mas, ini memang permintaan. Jadi di sini saya nge-share aja, memang saya tidak se-expert Mas Tommy, ya sudah dikenalkan sama Mas Adi, tapi saya mau kenalan lagi. Saya Fadel Karnan. Sama seperti Mas Tommy, ini bukan nama KTP saya. Nama KTP saya ini Fadel Zulkarnain, ya. Karena dulu saya masuk ke radio, terus akhirnya diganti namanya terlalu panjang kalau Zulkarnain, jadi Fadel Karnan, gitu ya. Jadi ini nama panggung saya Fadel Karnan, dan saya founder dan CEO dari Speaklah Creative Hub. Jadi Speaklah Creative Hub itu sebenarnya adalah sebuah corporate yang menaungi kerjasama. Jadi memang basicnya kita tuh suka kerjasama, suka kolaborasi sebenarnya. Dan produk unggulannya dari Speaklah Creative Hub adalah kelas public speaking, yaitu Speaklah Public Speaking School sebenarnya, kayak itu. Dan di sini saya akan membagikan ilmu yang saya punya. Ini sebenarnya adalah ilmunya apa ya? Ilmu yang saya rangkum seperjalanan bisnis saya, gitu ya. Nah, sini sudah terlihatkah materi saya? Sudah. Sudah Ya. Oke, di sini saya akan berbagi selling communication karena saya memang sebenarnya adalah lulusan sarjana akuntansi, tapi lebih suka dengan dunia marketing. Makanya tadi saya menyimak sekali apa yang diberikan sama Mas Tommy, luar biasa. Itu ternyata hal kecil yang biasa kita temukan, yaitu Google dan lain sebagainya, ternyata impact-nya powerful. Dan ini saya akan memperkuat materinya Mas Tommy. Jadi kita sudah tahu nih, gitu ya teman-temannya. Kita udah tahu jualannya mau apa, ya kan, dengan tadi Google, pencarian di Google, pencarian di Facebook, pencarian di YouTube. Orangnya udah tahu siapa. Nah, ini cara mengkomunikasikan produknya gimana nih? Nah, ini yang akan kita bahas. Nah, di awal saya ingin menyampaikan bahwa semuanya itu berkesinambungan, teman-teman. Jadi nggak ada yang paling hebat. Seperti Mas Tommy tadi bilang, tidak ada Instagram paling pol, gitu ya, nggak ada. WA paling pol deh. YouTube sekarang paling top deh. Mau lulus SMK jadi YouTuber aja. Kayak Atta Halilintar atau Aukarin biar bisa beli hotel. Ya, jadi semuanya itu berkesinambungan, teman-teman. Ya, jadi kalau kita main Instagram ya harus main Facebook, harus main Twitter juga, harus main TikTok yang sekarang lagi happening, YouTube, dan lain sebagainya, platform-platform digital lainnya. Karena apa? Menurut saya, sepengalaman saya, semua pembeli kita tuh tersebar di berbagai macam aplikasi itu, gitu ya. Jadi kita nggak bisa tuh menuntut dia untuk ke Instagram aja, kecuali kalau kita sudah punya bargaining power yang kuat, branding yang kuat, gitu ya. It's okay gitu. Aku jualan di Instagram aja, nggak pakai YouTube Mas. Nggak, ya udah cukup di Instagram aja. Mungkin seperti itu. Tapi lebih baik multi platform, teman-teman. Karena apa? Karena mereka itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, di sini memang saya dan Speaklah itu memang lagi memaksimalkan Instagram. Ya, kita punya tim Instagram sendiri. Jadi kalau saya analitik seperti Mas Tommy itu kurang begitu menguasai, tim yang lebih menguasai, saya hanya tahu-tahu aja. Jadi kalau di sini kita akan bahas gimana sih komunikasinya. Tadi kita udah milih platform, kita udah tahu platformnya gimana. Mas Tommy jadi bilang kelebihan dan kekurangannya. Dan yang pertama harus teman-teman ketahui adalah kenali produknya teman-teman dulu. Ini mau jualan apa, gitu ya. Jadi kalau jualan itu jualannya ada dua, teman-teman. Itu jasa, barang, dan jasa. Atau tiga malahan, menurut saya. Jadi barang, jasa, dan hybrid. Hybrid itu adalah kita jual barang sekaligus jasa, include jasa. Contohnya apa? Contohnya adalah jualan kopi di coffee shop, gitu ya. Let's say paling gampang adalah teman-teman yang paling tahu adalah Starbucks, gitu ya. Karena teman-teman tahu Starbucks
kita tuh beli kopi dan juga beli pelayanannya, gitu. Coba bayangin, oh saya beli kopinya kok mas, ya beli kopinya karena frappenya enak tuh, gitu ya. Vanilla frappenya tuh enak. Tidak, kalau teman-teman hanya membeli produk itu saja, kalau baristanya merengut, baristanya nggak sopan, baristanya males-malesan, bakalan marah nggak? Pastinya akan marah. Nah di situ teman-teman akan tahu bahwa company tersebut menjual hybrid, jual barang hybrid, barang dan jasa, gitu ya. Dan Speaklah memang lebih condong ke jasa ya teman-teman ya, lebih ke jasa. Jadi intinya dikenali dulu nih produknya apa dulu nih teman-teman. Mau jualan keripik kah? Mau jualan Mau jualan jasa training kah? Kayak Mas Tommy, kayak saya, semisal. Gitu. Jadi kenali dulu deh produknya. Nah, kalau teman-teman udah tahu produknya, ini bisa mengatur strategi dengan baik, gitu ya. Jadi teman-teman harus kenali dulu produknya. Jadi tak kenal maka tak sayang, kayak gitu. Dan setelah tahu produknya gimana, ya kan, produknya mau apa, jualannya, mapping market. Nah, mapping market ini penting. Caranya sudah teknisnya, tadi sudah dikasih tahu Mas Tommy. Tapi teman-teman, kenapa sih harus mapping market? Kenapa sih market saya semua kalangan, Mas? Nah, itu nggak bisa, gitu ya. Karena mapping market itu penting kita agar kita tahu komunikasinya ke market itu gimana. Let's say segampang ini deh teman-teman. Jelasin pakai WA ke temennya teman-teman. Itu akan beda cara jelasinnya ke Bapak Ibu teman-teman. Gitu ya. Jadi produknya mungkin sama, tapi saat komunikasinya itu berbeda, itu nggak akan masuk. Gitu. Nah itu kadang-kadang kita udah bener nih, tekniknya udah bener nih. Tapi kok nggak laku-laku ya? Ternyata segmen kita salah. Market kita salah. Gitu ya. Dan ini beda market, beda penanganan juga. Ya gitu. Jadi pilih nih. Ini cocoknya buat apa ya? Aku bikin semisal apa, keripik singkong, gitu. Keripik singkong ini buat siapa nih? Gitu. Kalau keripik singkong buat remaja, ya packagingnya harus oke, kontennya harus oke, gitu ya, komunikasinya harus oke. Yang menurut saya oke tuh keripiknya Nagita Slavina, gitu. Itu bagus tuh, kampanyenya bagus. Snacknya Atta Halilintar. Itu bagus banget, packagingnya bagus banget dan lain sebagainya. Nah, itu komunikasinya nyampe tuh kayak gitu. Makanya market mereka itu pas sebenarnya. Nah, udah tahu nih Mas, marketnya siapa? Aku udah lihat di Google Trends. Aku udah lihat gitu. Oke, udah dipegang tuh marketnya, segmennya dipegang. Habis itu analisa SWOT, strength, weakness, opportunity, dan trends. Jadi teman-teman harus tahu nih kekuatannya di mana, gitu ya. Aku lucu Mas, gitu. Aku lucu, aku jengkel gitu. Nah itu bisa dibuat konten, bisa kamu jadi ambasador brandmu sendiri, gitu. Kamu bisa kayak Atta Halilintar, dia menjadi brand ambasadornya dirinya sendiri karena dia sudah kuat, sudah punya tagline Asyap, gitu ya. Sampai sekarang dibuat TikTok gitu ya, paket Asyap, teng. Itu melekat banget gitu ya. Jadi mau jualan apa aja kalau ada logo Asyap, oh pasti punyanya Atta nih. Mau yang jual siapapun, orang mau ngaku-ngaku itu pasti nggak percaya itu pakai punyanya Atta. Nah, itu sesuatu betul-betul harus tahu nih. Oh, aku pinter main Instagram, followerku banyak, aku influencer. Influencer. Oke, aku mau fokus di Instagram dulu. Oke, itu strength. Weakness-nya apa? Weakness-nya semisal alat-alatku kurang nih Mas kalau buat konten. Gitu. Jadi kayak aku setuju banget sama Mas Tommy tadi, memaksimalkan apa yang ada. Gitu ya. Maksimalkan apa yang ada. Kalau aku sih lebih suka membuat kelemahan itu menjadi kekuatan, ya. Jadi kalau di Speaklah dulu waktu awal-awal nih, ya nggak punya apa-apa tuh, nggak punya apa-apa. Nah, terus akhirnya diajarin kerjasama sama Gmedia. Akhirnya melejit tuh nama Speaklah tuh. Kelemahan kan, kita nggak punya apa-apa nih kelemahan, tapi kita punya kekuatan, bisa bargaining power yang kuat, kita brandingnya bagus nih. Gitu. Ternyata cocok sama Gmedia.
ya dipakai terus kayak gitu. Dan ada opportunity, ada kesempatan apa nih? Kayaknya lagi TikTok lagi marak nih, kayaknya lagi oke nih TikTok nih, di mana-mana ada TikTok karena dia multi platform, bisa dimasukin ke Instagram, bisa dimasukin di YouTube, bisa dimasukin di mana-mana. Gitu. Dan brand-brand besar Zalora, Lazada dan lain sebagainya itu pakai TikTok semua sekarang. Karena orang itu lebih suka video yang nggak bertele-tele sekarang. Kalau panjang-panjang sekalian, pendek-pendek sekalian. Kayak gitu. Dan ada pesaing gitu ya. Karena Mas Tommy bilang pesaing itu jadi barometernya kita juga gitu. Dulu awal-awal Speak Lab juga, wah pesaing di Semarang ada siapa ya? Public speaking yang bagus ada siapa ya? Oh ada si A, B, C, D. Kita analisa tuh. Kita analisa nih kelebihannya apa, kekurangannya apa. Oh kita udah punya nih kelebihannya. Oh nih ternyata dia kelebihan kita, bisa nggak nih ngambil kelebihannya ini buat nambah value kita gitu. Jadi pesaingnya gimana nih strateginya nih, kita analisa nih. Kayak gitu. Nah ini kita harus tahu semua ya teman-teman. Jadi tidak hanya jualan-jualan aja, tapi kita harus strategi. Tidak hanya pasrah, yang penting berdoa deh gitu. Nanti kan, tapi kan Gusti boten sari, nggak bisa kayak gitu, teman-teman. Ya, jadi teman-teman harus tahu SWOT-nya teman-teman tuh di mana. Karena gini, kadang-kadang kalau aku di kelas public speaking ya, itu pasti tanya sama apa teman-teman yang ikut kelas public speakingnya di Speak Lah, kelebihan dan kekuranganmu apa sih? Aduh mas nggak tahu gitu ya. Padahal itu penting banget buat bekal teman-teman gitu ya, bekal di awal teman-teman. SWOT udah beres nih teman-teman ya, cari diferensiasi. Kita udah ATM nih sama pesaing kita nih. Kita udah ATM, amati, tiru, modifikasi gitu ya. Kita harus cari diferensiasinya. Yang menonjol di kita tuh apa sih sebenarnya? Contoh seperti ini, Speak Lah kalau dengar di Speak Lah ya, kalau teman-teman mungkin karena segmen kita adalah seumuran teman-teman sampai fresh graduate, kerja 35 tahunan, 30-35 tahunan, orang pasti pikir public speaking itu kalau di umur teman-teman, gila berat banget public speaking, ngapain ya, aku butuh apa di public speaking. Nah, kita nyari diferensiasi nih di Speak Lah, nyari diferensiasi biar orang tuh engage di IG kita, setidaknya kalau nggak follow itu tahu, oh Speak Lah toh punya ini toh. Jadi kayak contohnya di Speak Lah public speaking nih punya apa ya pesaing, oh ternyata pesaing nggak punya podcast nih, ayo kita bikin podcast. Gitu ya. Podcast kan juga masih nyambung, tapi diferensiasinya harus nyambung dengan brandingnya ya, harus nyambung dengan produknya. Speak Lah punya fun fact tentang dunia public speaking, tentang dunia radio, tentang dunia MC. Ya, itu nyambung tuh. Itu diferensiasinya. Oh, kayak yang Mas Tommy bilang ada microblogging. Itu Speak Lah lagi bangun itu. Gitu ya. Jadi penting banget itu untuk diikuti. Oh, tips-tipsnya kayak gini toh. Oh, bisa nih kayak gini. Akhirnya dari diferensiasi itu menunjang produknya. Gitu. Oh, proper ya ternyata ya. Oh gini juga. Oh, takut dia ternyata kalau nggak bisa public speaking itu ternyata kayak gini ya. Nah, itu dari fun fact sebisa. Atau diferensiasi yang lain yang sebisa mungkin tidak bisa ditiru oleh pesaing gitu. Setidaknya kalau tidak bisa kalau wah diferensiasiku bisa ditiru Mas. Diferensiasi Speak Lah bisa ditiru, tapi Speak Lah jadi pionir di situ. Satu-satunya kelas public speaking yang punya podcast. Even itu mungkin di Semarang aja atau di Jawa Tengah. Gitu. Satu-satunya yang punya podcast. Jadi kalau kita organize training panjang, misal 2 bulan, 3 bulan, itu kita tawarkan, podcast mau nggak nih kita build nih podcastnya. Nah, itu malah jadi pemasukan tambahan, udah masuk di trainingnya, masuk di podcastnya juga, gitu. Dan item-item yang lain. Cari diferensiasi untuk pembeda dari pesaingmu, gitu. Biar orang tuh nggak cuman notice, tapi kamu juga stand up. Kayak gitu. Jadi, kita tuh di dalam kondisi red ocean strategy, teman-teman. Red ocean strategy itu ikannya itu cuman ada 10, tapi yang mancing 50. Kondisinya sekarang di situ nih. Pandemi, semua orang masuk ke Instagram, masuk ke digital, masuk ke marketplace. Kita kalau nggak ada diferensiasi, udah deh, ketinggalan. Kayak gitu ya. Dan tidak punya strategi, udah ketinggalan deh. Nah,
Nah, ini kayak tadi yang aku bilang, pilih gaya komunikasi yang tepat sesuai dengan market. Ya, cara komunikasi calon konsumen itu juga penting, teman-teman ya. Kalau marketnya itu emak-emak, ya, emak-emak tuh senangnya apa nih? Emak-emak yang gimana nih? Emak-emak yang profesinya apa? Emak-emak sosialita atau dia pekerja kantoran atau dia guru. Nah, ini dikelompokkan nih, pasti akan beda. Emak-emak, nah, kalau di marketing itu namanya targeting. Jadi perincian dari segmentasi. Targetingnya gimana nih? Gitu. Mak-mak yang terus habis itu oke, mak-mak yang sosialita. Mak-mak sosialita yang pendapatannya berapa nih? Yang dikasih duit suaminya berapa? Misal dikasih duit suaminya 1 M per bulan atau setengah M per bulan. Oke, berarti dia mampu nih beli produk yang kayak gini nih. Jadi komunikasinya kalau mak-mak sosialita yang seperti itu, gimana nih komunikasinya nih? Oh, harus elegan, harus terlihat mahal, gitu ya, eksklusif, terus limited. Nah, ada kata-kata lain, walaupun teman-teman mungkin punya tas 1.000 di rumah, dia bilang aja limited, gitu ya. Itu cara komunikasinya kayak gitu. Jadi harus tahu beda market, beda. Kalau berjualan tas di anak-anak SMA yang penting apa sih? Oh, yang penting trennya apa nih? Tas apa nih trennya nih? Kayak gitu. Makanya pentingnya kadang-kadang kalau teman-teman produk itu ada brand ambassador. Nah, ini ada BA namanya brand ambassador, itu pentingnya untuk mengkomunikasikan campaign ke konsumen. Karena branding yang kuat itu kalau di approach ke konsumen, itu nilai-nilai brand itu akan masuk ke diri konsumen. Contohnya gini, teman-teman kalau ngopi di Kucingan, atau jangan di Kucingan deh, di coffee shop, misal di Semarang di mana nih? Coffee shop Antara Kata semisal ya, atau Anak Panah Plus. Anak Panah Plus, ngopi di Anak Panah Plus, beli cappuccino seharga 30.000, 35.000, dengan beli cappuccino di Starbucks harga 35.000 yang sama, lebih bervalue mana? Pasti lebih bervalue di Starbucks. Karena apa? Branding di Starbucks, cara komunikasinya Starbucks itu lebih bagus, gitu ya, udah lebih mengkerak, brandnya juga lebih besar. Dengan mengkomunikasikan hal yang tepat, brandmu itu akan jadi kuat juga. Otomatis orang itu akan, nah ini sampai, kalau menurutku adalah branding yang bagus adalah branding yang orang itu beli gara-gara emosionalnya. Kayak Starbucks, mungkin teman-teman nggak terlalu suka kopi, tapi beli emosionalnya nih, beli brandnya nih, kayak gitu ya. Itulah yang itu target utama teman-teman. Oh, keren nih kalau beli Starbucks gitu ya. Jadi kalau udah keren, nah kalau udah keren, udah kita jadi keren nih, tapi kok nggak laku-laku ya, gitu. Jadi tawarin solusi-solusi nih. Ada solusi. Jadi produk itu jangan satu, teman-teman. Kalau bisa ya, produk itu jangan satu. Jadi Speaklah itu, kalau kita contoh Speaklah ya, Speaklah itu punya main produk kelas organize public speaking training. Jadi kalau misalnya SMK 9, misalnya kepala sekolahnya SMK 9 nih, Mas Fadil, aku pingin anak OSIS-nya itu jadi pembicara yang oke. Oke Pak, tapi nggak bisa 1-2 hari, harus 1 bulan. Karena materinya A, B, C, D, E. Nah, itu step pertama tuh, tawarkan produk utama yang paling bagus. Itu produk Speaklah paling bagus. Organize public speaking training in-house, atau kita mau gimana Pak? Mau sama outbound juga, ngelatih leadership-nya, gitu. Atau hanya public speaking aja, webinar. Oh, karena pandemi webinar aja Mas. Oke, harganya sekian Pak, sekian juta. Kayak gitu. Mas, tapi kok mahal banget ya? Ada yang lain nggak? Masuk ke step kedua. Oke Pak, kalau mau jadi pembicara, yang penting 2, basic public speaking sama presentasi. Aduh Mas, masih mahal nih. Gimana dong gitu? Oke, Bapak budgetnya berapa deh? Sekian Mas. Oke, kita coba public speaking dulu aja Pak. Nanti kalau semisal Bapak puas, kita ke step selanjutnya. Nanti. Nah, itu step ketiga tuh masuk. Tuh. Mas, kok tapi kurang greget ya? Ya udah gini aja Pak. Kita kasih paket deh. Gitu. Jadi paket public speaking, paket presentasi, dan paket personal branding. Tapi memang ini tidak
ini dasarnya aja ya Pak ya, tidak sesuai dengan. Nah, taruhkan paket produk dah. Kadang-kadang kita tuh terlalu sibuk mencari cuan teman-teman, gitu ya, tanpa memikirkan solusi. Jadi pikirkanlah solusi buat customer kita. Dan yang paling penting adalah kayak tadi yang Mas Tommy bilang adalah kaitkan produkmu dengan yang lagi viral, tapi jangan asal ngaitin ya. Kayak contohnya sekarang yang lagi viral apa sih, lagunya Pamungkas ya. Take me home I'm falling. Nah, itu bisa tuh dimasukin kayak gitu. Tapi diolah dulu. Di produknya cocok gak di buat produkku gitu ya. Yang viral ini cocok gak dibuat. Misal ada nih yang viral ini misalnya jual cemilan, kita jual cemilan. Kemarin ada perseteruan antara Dewa Kipas sama Gotham Chess. Terus akhirnya sparring tuh Dewa Kipas sama Grandmaster Iren. Wah, nobar nih. Nobar butuh cemilan. Posting deh itu. Intinya gini, kalau teman-teman belum viral, teman-teman belum besar, nyantollah dengan brand yang besar. Ya, tapi jangan nyolong dalam tanda kutip ya. Tapi nyantol dengan itu is okay gitu. Itu kreatifnya diuji di situ. Oh, kalau ini seru nih, pasti gede nih followersnya. Yang nonton gede nih, kayak nonton bola nih. Bola tuh kalau nonton bola butuhnya apa ya? Oh, butuhnya cemilan. Oke, aku jualan cemilan nih. Ini cuma bedanya catur aja. Jadi bisa diolah seperti itu. Jadi penting ya teman-teman. Karena nyantol yang lagi brand yang udah gede atau yang lagi viral itu bisa menaikkan engage atau awareness dari brand kita. Nah, itu yang bisa aku sampaikan. Jadi itu dasar-dasar speak lah bisa membangun sedemikian rupa awareness brandnya ke teman-teman. Jadi yang paling penting adalah teman-teman jangan mager ya, jangan mager, jangan males, jangan nanti dulu deh, nanti akhirnya nyesel kayak saya, kayak gitu ya. Jadi jangan mager, lakukan apa yang teman-teman pengen. Itu aja, Mas Adit. Ya, terima kasih Mas Fadel atas materinya. Dan sekarang saatnya teman-teman dari SMK Negeri 9, aku kasih waktu untuk bertanya. Jadi seperti yang tadi sudah Mas Fadel bilang, jangan nyesel karena ini adalah saatnya teman-teman untuk bertanya. Jangan nyesel untuk tidak bertanya. Inilah waktunya teman-teman mengkorek-korek informasi yang teman-teman inginin untuk menambah banyak ilmu lagi. Monggo silakan yang ingin bertanya. Apakah ada? Kak, boleh tanya lagi nggak, Kak? Oh, boleh, silakan. Cahaya. Wah, ini Cahaya ini kayaknya semangat banget ya. ya, kita harus apresiasi ya. Cahaya keren banget nih, antusiasnya luar biasa. Silakan Luar biasa. Cahaya. Makasih, Kak. Cahaya, aku mau tanya dulu deh. Itu kamu lagi di rumah sakit kok kayak ada infus gitu. Bukan ya? Bukan ya? Bukan ya. Gimana Cahaya, kamu mau tanya apa Cahaya? Jadi gini, kan banyak orang yang takut untuk berjualan di media sosial karena takut bayar, kayak gitu loh, Kak. Nah, itu bagaimana cara berjualan di media sosial tanpa harus membayar? Kayak waktu itu saya kan mau posting dagangan di Facebook, tapi ada tulisan angsuran anggaran apa-apa gitu loh, Kak. Sebenarnya kalau hal ini Mas Tommy yang lebih expert ya, harus tanya ya ke Mas Tommy. Kalau sebenarnya kalau teknis ini sih teman-teman, kalau aku di awal yang bayar itu kita singkirin dulu deh yang bayar karena banyak banget di fasilitas di media sosial itu yang gratis gitu ya. Yang gratis tidak perlu bayar. Memang kalau kita bayar yang premium atau ya, Facebook Ads atau Instagram Ads itu memang engagement-nya jauh lebih besar. Tapi kalau kita masih baru memulai, jangan memberatkan pikiran teman-teman. Aduh, harus bayar nih. Aduh, harus premium dulu nih. Aduh, harus beli kamera dulu nih. Aduh, harus punya tim analitik nih. Waduh, nggak mulai-mulai. Kayak gitu. Jadi mulai yang harus yang biasa-biasa aja dulu, yang fasilitas-fasilitas yang ada. Tapi gimana cara mengakalinya? Mungkin Mas Tommy yang lebih
lebih tepat untuk menjawab ya untuk masalah Facebook dan lain sebagainya kayak gitu. Mungkin bisa ditambahkan Mas Tommy itu tadi pertanyaannya apa ada yang kamu posting harus berbayar gitu. Ya, gimana Mas Tommy? Mungkin bisa nambahin sedikit deh Mas Tommy. Ya, sebetulnya sih tidak harus berbayar ya. Jadi itu hanya pancingan sih dari post sosial media kan biasalah. Karena memang kalau saya kenapa tidak berbayar karena Facebook, Instagram itu sudah sugih semuanya, sudah kaya. Jadi kita jangan malah membantu mereka kaya. Kita kaya dulu lah baru kita mengeluarkan biaya gitu. Betul. Jadi sebenarnya apa yang tadi saya sampaikan itu semuanya gratis semua, organik semua dan itu bisa dioptimalkan secara bagus ya, gitu aja. Jangan membantu korporat yang sudah besar, bantulah orang tua Anda ya. Orang tua itu dibantu biar doanya manjur tuh, biar dagangnya laris ya. Gitu ya. Jadi intinya sama sebenarnya ya. Pakailah fitur-fitur apa sosial media yang gratis dulu. Baru nanti kalau udah kewalahan atau butuh Instagram Ads, butuh engage yang lebih besar, ya baru kita main analitik, main apa ads dan lain sebagainya. Begitu. Oke. Oke, semoga Cahaya sama-sama menjawab ya Cahaya. Semoga dengan jawaban dari Mas Fadel dan juga Mas Tommy ini tidak mengurungkan niat Cahaya ya untuk berbisnis, karena ya tadi benar katanya Mas Fadel, jangan apa-apa harus bayar, habis itu kendo, apa-apa harus premium, harus kendo. Tapi emang benar-benar kita memanfaatkan yang ada-ada dulu, yang gratis-gratis dulu. Toh juga engine-engine ataupun aplikasi sekarang juga sangat membantu yang gratis-gratis dulu. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Cowok deh, ada cowok nggak sih? Dari tadi cewek mulu. Yang kakak-kakak cowok gitu, siapa tahu mau jual knalpot atau mau jual apa gitu. Kenapa knalpot? Sekarang nggak boleh tuh jualan knalpot kurang tuh. Iya, makanya. Atau jualan nganu aja. Belut listrik. Belut listrik atau jualan-jualan Bitcoin gitu, ada yang paham sih gitu-gitu. Mungkin ada yang mau ditanyain dari teman-teman SMK 9 nih. Mumpung nih, jangan sampai menyesal kayak Mas Fadel dulu gitu kan. Karena penyesalan itu adalah hal-hal yang tidak dilakukan di saat kamu punya kesempatan. Cailah, mantap benar. Benar sih itu. Karena kadang-kadang kita tuh jangan ngurungin cita-cita ya teman. Kayak mungkin Cahaya tuh aku lihat dia tuh kayaknya udah semangat buat jualan ya. Mungkin ya, karena dengan dia tanya berkali-kali. Betul. Feelingnya sih gitu biasanya ya. Nah, jangan menguburkan cita-cita itu sekarang teman-teman. Jangan udah deh, nggak usah deh, udah deh nguburin cita-cita. Nanti cita-cita itu tuh nggak bisa mati, dan dia tuh akan bangkit lagi di masa tua itu dengan penyesalan, yang namanya penyesalan gitu ya. Jadi jangan teman-teman, korek deh ilmunya tuh. Saya aja tadi baru belajar ya, ternyata segampang itu mencari segmen gitu ya, mencari market tuh segampang itu ternyata segampang itu juga untuk mencari kita tuh jualan apa gitu. Dulu harus survei, harus makan banyak biaya. Sekarang dengan kuota internet coffee shop aja udah bisa jadi kaya gitu gambarannya. Ya gitu. Mungkin ada yang mau bertanya, satu lagi mungkin? Boleh. Lagi atau dua lagi? Bertanya. Boleh. Ya, halo, dinyalakan videonya, sebutin nama sama kelas ya. Silakan, monggo. Nama saya Devi Amelia dari kelas 11 BDP 3. Oke, silakan Devi. Saya mau bertanya, bagaimana cara agar konsumen tetap berlangganan dengan kita? Oke. Caranya konsumen agar tetap berlangganan kayak kita itu ibarat kata kamu lagi gebet cowok, Devi. Gitu ya. Jadi harus harus engage. Kamu harus memperlakukan konsumen itu dengan baik. Contoh seperti ini. Aku profesinya MC Dev, aku MC juga, aku host juga. Gimana caranya WO itu tetap engage, tetap pakai aku? Ya aku walaupun bisa
Mas Fadel, budgetnya berapa biasanya kalau MC? 2,5 juta Mas, 1 juta ya, oke deh. Jangan menurunkan rate-mu karena kamu itu apa ya, ditawar sama konsumen. Salah satunya itu ya triknya ya. Dan berilah, kita tuh konsumen tuh bakalan ngerasa kok deh, bakalan ngerasa mana yang tulus ngasih service ke customernya, mana yang setengah-setengah, mana yang cuma cari duit doang, gitu ya. Jadi yang ketiga adalah berilah value ke customer. Jadi kalau di Speak lah, kamu bayar pelatihannya 250.000 tapi berasanya kayak nerima 500.000 gitu. Konsumen, wah gila, untung banget nih, kayak gitu. Untung banget nih, dapat senilai harga sekian, ada door prize-nya lagi kelasnya. Door prize-nya semisal emas batangan lagi, kayak gitu ya, semisal. Siapa tahu untung nih. Nah, itu value-value itu yang kamu harus berikan ke konsumen. Tidak harus value yang gimana-gimana, tapi value yang menurut konsumen, ya orientasinya otomatis teman-teman semua harus switch ya. Switch-nya adalah, oh menurutku bagus kok. Jangan menurutnya Devi, value-nya itu bagus, tapi menurut konsumen oke nggak nih? Nah, terus gimana Mas caranya ngetesnya? Ngetesnya ke teman-teman aja, gitu ya. Ke teman-teman, coba ke teman. Kalau, nah aku tuku punya jajanan keripik, mbok tuku terus tak kayak bonus, gue seneng nggak? Gitu. Wah oke Ki, kita gitu lah. Itu tes simple aja sebenarnya, kayak aku dulu. Nah aku nge-MC weddingmu tak kayak rego dulu awal-awal 1 juta, gelem ra? Gitu loh. Wah oke Ki, gelem juga, gak masalah sih, gak begitu larang kayak gitu. Oh berarti oke nih, tapi harus beberapa orang ya, jangan satu, cuman 2 orang aja. Jadi perlakukan customer itu apa ya, teman. Jadi kayak Hermawan Kartajaya itu di marketing 3.0-nya itu customer adalah teman. Dan di marketing 4.0 teman-teman harus menjawab keresahan dan kegelisahan konsumen. Kalau teman-teman udah jawab itu, customer nggak bakalan kemana-mana. Jadi intinya cuman jadikan teman, kasih value, sama jawab keresahan dan kegelisahan konsumen. Kayak gitu. Contohnya apa Mas? Contohnya Gojek. Gojek itu memang tidak jadi pionir dalam ojek online. Sebenarnya kalau teman-teman tahu, setahu saya sebelumnya kalau teman-teman tahu Maxim, itu lebih dulu Maxim daripada Gojek. Tapi Gojek itu masuk di fase yang tepat saat orang itu butuh yang namanya kepraktisan. Saat orang dimana virus mager itu merambah, akhirnya apa-apa sekarang kalau mau beli itu harus Gojek. Di mana-mana kerjasama sama Gojek, kayak gitu. Ya, jadi intinya biar customer itu nggak lari, dijagani dalam tanda kutip pakai 3 cara itu. Gitu Devi. Iya Kak, terima kasih. Sama-sama. Oke, terima kasih Devi. Mungkin satu lagi deh, cepet aja. Ada yang, ya mana tuh? Kok saya tidak? Nah ini dia. Silakan, namanya siapa? Habis itu dari kelas mana? Saya Nur Yusmita Anggreni dari kelas 11 B1 Kak. Ya, silakan Nur Yusmita. Kak, ketika usaha semakin besar, namanya usaha online, pasti komunikasi dengan calon pelanggan itu melalui pesan DM, kan Kak? Nah, ketika pesan semakin banyak, bagaimana cara memanajemen, ya Kak, agar pesan tersebut dapat terjawab dengan cepat mungkin? Terima kasih. Nah, kalau kalau Instagram memang belum tahu yang gimana ya, entah ada aplikasinya yang bisa orang itu masuk ke satu Instagram itu di mana-mana. Tapi kalau di Facebook, Mas Tommy mungkin ada ya Mas ya. Jadi bisa bikin bot ya, dalam tanda kutip bikin bot itu untuk jawab pesan itu gitu ya. Jadi ada tuh yang kayak gitu. Tapi kalau di Instagram aku belum menemukan kalau balas DM yang bagus itu gimana. Tapi gini Mita ya. Kalau aku saran, kalau memang
memang udah levelnya udah banyak banget, udah kewalahan, pasti kamu harus merambah ke marketplace. Itu paling penting satu ya. Yang kedua adalah customer service memang harus banyak. Jadi alihkan customer service itu ke WA atau ke marketplace. Itu solusinya sih kalau aku. Gitu. Tapi aku belum tahu, belum pernah dengar gimana caranya memecah DM atau bikin bot untuk Instagram gitu ya. Tapi solusinya yang menurutku yang bagus itu kalau teman-temanku all shop itu dia punya customer service itu sampai 4 orang atau 5 orang yang ngurusi Shopee sendiri, yang ngurusi Bukalapak sendiri, marketplace itu yang ngurusi 1 atau 2 orang. Kayak gitu ya. Jadi untuk mempercepat, alihkan customer itu ke WA gitu ya. Ke WA atau ke marketplace. Jadi dikasih tahu di bio tidak menerima DM gitu. Karena kalau ada yang di DM ya udah biarin aja gitu, atau mungkin kasih tahu aja silahkan hubungi customer. Jadi jawabnya cuma copy paste aja, silahkan hubungi customer kami, customer service kami, kayak gitu sih solusinya sih gitu ya, Minta. Baik Kak, terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, Mita, terima kasih Mita, dan juga ada Cahya tadi, dan ada siapa lagi tadi, aku agak lupa, sorry ya. Ada Devi. Ada Devi, ya betul juga. Terima kasih sudah bertanya, dan terima kasih sudah mengikuti webinar pada kali ini, Market Corner Goes to School, tips digital branding untuk selling marketing, bersama juga Mas Tommy dan juga Mas Fadel dan juga Up Radio. Tapi sebelum kita menutup webinar pada kali ini, teman-teman dari SMK Negeri 9 Semarang, saya persilahkan untuk Bapak Umar Said selaku Ketua Jurusan Pemasaran SMK Negeri 9 Semarang untuk memberikan beberapa pesan Pak Umar kepada teman-teman dan juga kepada kami melihat acara pada hari ini. Dipersilahkan untuk Pak Umar. Loh, kok malah left the meeting? Yo, tapi nggak apa-apa, sambil menunggu nanti hadiah-hadiahnya teman-teman bisa kita kasihkan kepada teman-teman, nanti bisa menghubungi sekolah masing-masing. Kok sekolah masing-masing, kan sekolahnya satu doang ya dari SMK 9. Nanti bisa menghubungi sekolahnya bagaimana cara mengambil hadiahnya. Jadi selamat tadi yang sudah bertanya, berhak mendapatkan goodie bag dari Gmedia dan juga Up Radio, dan semoga bermanfaat juga. Oh ya, sama nanti kita setelah Pak Umar memberikan beberapa pesan kepada kita, teman-teman, nanti saya mohon buat teman-teman yang mengikuti webinar atau kelas pada hari ini, kita akan melakukan foto bersama, yang mana nanti foto bersamanya teman-teman tinggal onin kameranya aja, supaya terlihat di screen yang besar yang ada di ruangan saya. Tapi nanti aja, enggak apa-apa, nanti bakal akan difoto, direkam, dan teman-teman bisa melihat hasilnya nanti di IGTV-nya Up Radio dan juga di YouTube-nya Gmedia. Nanti seperti apa sih behind the scene atau rekapan acara kita pada hari ini. Mungkin bisa dibantu untuk Pak Umar, apakah sudah masuk ke dalam meeting? Belum ya? Belum. Oke. Jadi buat teman-teman sambil menunggu Pak Umar, teman-teman juga bisa bisa sambil makan atau bisa sambil ini dia. Pak Umar, sudah terhubung? Sudah, Mas. Oke, silakan Pak Umar, monggo. Ya, terima kasih, Mas. Ya. Terima kasih adik-adik dan penyelenggara untuk kegiatan hari ini. Kita bisa banyak belajar untuk implementasi digital marketing yang difasilitasi oleh Gmedia dan Up Radio. Nah, ini ilmu yang cukup bagus buat adik-adik sekalian, karena memang di di SMK Bisnis Pemasaran kita ada mata pelajaran bisnis online. Jadi ini menjadi pengayaan buat adik-adik ketika nanti untuk mengimplementasikan, untuk mempraktekkan materi-materi pembelajaran yang ada di kelas 11 SMK Bidang Pemasaran di SMK 9. Terima kasih atas semuanya, dan
Semoga bermanfaat dan insya Allah lain kesempatan semoga masih ada program berikutnya. Kami tunggu untuk siswa-siswi kami di SMK Negeri 9 Semarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Umar atas beberapa pesan-pesannya. Oke, sekarang mungkin bisa teman-teman nyalakan videonya bersama-sama. Kita akan melakukan foto bersama karena kita webinar, kita melakukan social distancing juga di kantor Cimedia juga sudah social distancing. Di tempatnya Mas Fadel ya pasti akan selalu social distancing juga karena tidak punya pasangan Mas Fadel kelihatannya begitu ya. Jaraknya jauh, di Mas Tommy juga, di Apredio pun juga sama. Mungkin bisa dinyalakan bersama-sama semuanya mungkin. Jadi ini sudah dinyalakan, ada Meli, ada Devi, ada Cahaya sudah. Terus ini ada Nabila, ada Suci, ada Vista. Vista ini suka karaoke ya, Inul Vista. Terus ini ada Rizky ya. Ada Rizky. Terus ya kita tunggu ada, oh ini ada Sylvia juga. Ada Ritu Wardah. Nah, skincare kamu halal ya. Terus ini ada Hani, halo Hani, ada Anintia, sorry, ada Dini, wah, keren. Ini masih belum banyak nih, ada Niken, ini belum, Syofati juga belum, Happy Chandra, Happy siapa nih? Oh, yang jelas bukan Happy Salma, beda ya. Terus ini ada Kausar juga belum, Novita, Davina juga belum, Salsabila, Yuni, Dini, Elsa. Ini Dini udah keluar nih. Widih, gokil. Terus ada Elza juga belum. Dia Ayu, oke. Kita tunggu deh. Ini ada Vivi Suryani. Ini belum. Halo Nabila Anjani. Terus, kelihatan. Nah, ini dia Ayu sudah. Siti Solehah. Nah, bau nggak tadi? Nggak bau ya? Terus ini ada Oktaviati. Ada Fonika Putri. Oke, sudah lumayan banyak. Silakan buat teman-teman yang sudah menyalakan kameranya. Bisa mungkin berpose juga, dibenerin hijabnya. Jangan sampai ada rambut-rambut yang kelihatan. Terus kalau mau make upan juga boleh. Yang mau pakai masker karena mungkin ikut webinar di kafe juga boleh. Waduh, ikut webinar di kafe dong. Tapi tetap jaga protokol ya. Oke, semuanya bisa pose. Mukanya kelihatan. Semuanya bisa pose ya. Ya, hitungan ketiga teman-teman bisa pose. 3, pose. Sekali lagi. Ya, dengan pose yang beda, hitungan 3 pose ya. 3. Oke, terima kasih buat teman-teman atas waktunya. Saya kembalikan ke Santi Rosalia. Baik, terima kasih Aditya Darmawan dari Gmedia. Terima kasih saya sampaikan untuk Mas Tom dan juga untuk Fadel Kamen. Salam kenal ya Mas Fadel, luar biasa. Kapan-kapan saya mau belajar speak lah sama Mas Fadel. Oke. Terima kasih Pak Umar sudah memberikan ruang kepada kami untuk silaturahmi ke SMK Negeri 9. Dan ini Pak Umar jagonya marketing sebetulnya, teman-teman dari SMK harus bersyukur berada bersama dengan Pak Umar ini. Dan apa yang sudah disampaikan tadi oleh para narasumber, dan terima kasih sekali lagi untuk Gmedia sudah memberikan value pada program Apredio. Semoga bermanfaat. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, sukses untuk Anda dari Apredio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Apredio. Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM. Apredio, the mini station.